Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Dr. Hingki, apakah kalau misalkan ada laporan KIPI di negara lain, misalkan Denmark ini, kemudian bisa menjadi acuan untuk negara-negara lain? Itu udah lazimnya dalam vaksinologi, dalam epidemiologi, dalam program imunisasi nasional, sebagai komite yang terdiri atas para pakar tentunya mengamati setiap kemajuan atau penelitian, temuan, berita, tapi dari sumber yang terpercaya ya, bukan dari Facebook, bukan dari dari sosmed ya. Yeah. Tentu dari otoritas keamanan vaksin negara tertentu, dari Direktorat Jenderal Penyakit Infeksi tertentu dan negara tertentu, kami selalu mengikuti dan membicarakan dan mendiskusikannya secara berkala, ya. Jadi setiap kejadian perkembangan itu selalu, termasuk Badan POM pula, kami juga diundang ke Badan POM, diundang oleh Kemkes, ya, saling berdiskusi, saling berdebat ya dalam tanda petik untuk mencari keputusan yang terbaik bagi masyarakat kita. Tentunya keamanan. Yang jelas dipantau terus dan sampai sejauh ini belum ada hal-hal yang harus kita khawatirkan ya dari vaksin AstraZeneca ini kalau nanti datang lagi ke Indonesia. Jadi kita lihat data, kita lihat di mana di negara kita angka kesakitan, angka kematian itu semua menjadi bahan pertimbangan, tidak hanya dari satu segi saja. Oke. Ya. Mbak Diah, Anda saat ini ada di Jenewa, Anda jadi perwakilan dari WHO. Anda tadi juga bilang bahwa sejauh ini kalau dilihat persentasenya, kemungkinan untuk meninggal gara-gara COVID-19 jauh lebih tinggi dibandingkan terkena efek samping dari penggunaan vaksin AstraZeneca. Saya mau diyakinkan lagi oleh Anda sebagai bagian dari WHO yang memang menggunakan AstraZeneca sebagai bagian dari COVAX Gavi, bahwa pernyataan itu memang betul-betul berdasarkan data yang bisa kita baca bersama-sama, bukan semata karena WHO memang menggunakan AstraZeneca untuk COVAX-nya. Oke, jadi di dalam COVAX ada mekanisme pengeluaran Emergency Use Listing atau EUL. AstraZeneca ini adalah salah satu vaksin yang sudah menerima Emergency Use Listing dari WHO, dan itu artinya berarti AstraZeneca telah membuka data, full disclosure of data sesuai dengan permintaan atau syarat yang diberikan oleh WHO, dan itu periksa, dikaji bersama antara para expert dari WHO, para expert dari SAGE, Scientific Advisory Group, dan dari Global Vaccine Safety Group. Jadi ada banyak sekali pakar yang mereview data-data yang masuk dari setiap produsen vaksin yang terlibat di dalam COVAX. Jadi AstraZeneca adalah salah satu yang menerima menerima EUL ini, vaksin yang menerima EUL dari WHO, sudah menerima. Oke. Jadi itu buat saya itu rasanya itu standar yang terpenuhi sudah sangat tinggi, dan memang pasti ada kita mengconsider adanya kemungkinan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi, tetapi dalam keadaan-keadaan yang sangat spesifik, sangat tadi seperti Prof. Hingki sudah sampaikan, jarang sekali terjadi, dan di Indonesia juga belum ada, Mbak Sufi. Oke, ini yang menarik saat ini di layar televisi Anda, kita bisa lihat ini adalah vaksinasi COVID-19 yang ada di Denmark. 77%-nya, sebagian besar itu menggunakan vaksin Pfizer. Moderna kemudian 7,8% dan AstraZeneca berkisar 15%. Tidak sebanyak penggunaan Pfizer. Ini juga yang ingin hendak saya tanyakan. Denmark selain soal KIPI-nya, soal adanya blood clot dalam penggunaan AstraZeneca, mereka juga menyatakan, otoritas kesehatannya bilang bahwa mereka bisa jadi punya pilihan mendrop atau tidak menggunakan AstraZeneca sama sekali karena pilihan mereka banyak. Mereka bisa menggunakan merek-merek lain. Vaksinasi rate di Denmark juga sudah sangat tinggi, sehingga kalaupun tidak menggunakan AstraZeneca ya tidak ada masalah, begitu. Berbeda dengan negara-negara lain, misalnya Indonesia. Ini jadi semacam meng-highlight kembali keadilan vaksinasi di seluruh dunia. Beberapa negara belakangan ini juga sudah mulai
protes terhadap negara-negara kaya begitu yang seolah-olah memonopoli vaksinasi sehingga sulit didapatkan oleh negara-negara lain, terutama negara berkembang, dan kalaupun didapatkan tidak bisa memilih. Apa yang bisa WHO sampaikan soal ini, Mbak Diah? Oke. WHO telah mengantisipasi adanya kejadian situasi seperti ini sejak sebelum vaksin itu tersedia. Sekarang vaksin tersedia tetapi dalam suplai yang sangat terbatas. Dan keterbatasan suplai ini sudah diantisipasi akan menimbulkan komplikasi seperti sekarang yang kita hadapi. Oleh karena itu WHO dalam kuartal terakhir 2020 kemarin membangun COVAX Facility. Yang tujuannya sebenarnya untuk memeratakan distribusi vaksin agar bukan hanya negara-negara yang mampu saja yang bisa mempunyai vaksin dan bahkan punya privilege atau luxury untuk bisa punya banyak pilihan, tetapi juga negara-negara justru yang dibantu lebih dahulu adalah negara yang tidak mendapatkan vaksin sama sekali, yang tidak punya kemampuan untuk mengadakan vaksin untuk dirinya sendiri, seperti negara-negara di Afrika Barat. Makanya negara-negara di sana mendapatkan pengiriman dari COVAX terlebih dahulu kalau kita ingat flashback sekitar bulan Desember Januari kemarin ini. Jadi WHO sudah mengantisipasi ini lewat COVAX Facility. Namun demikian dengan adanya konsisten sekarang sudah 7 minggu kenaikan kasus baru di seluruh dunia dan terutama di negara-negara Asia dan Afrika, ini membuat vaksin kembali menjadi sebuah barang yang menjadi semakin langka dan sulit didapatkan karena banyak negara kemudian menahan vaksin yang dimiliki untuk dirinya sendiri yang tadinya sudah dikomit untuk COVAX. Jadi ini tentu mengganggu kesetimbangan distribusi vaksin yang tadinya sudah dijanjikan melalui COVAX. Makanya ada beberapa delay yang kemudian terjadi dan COVAX belum bisa mengirim. Apa yang bisa atau apa yang akan dilakukan WHO? Yang dilakukan WHO adalah terus meminta agar embargo ataupun penahanan-penahanan yang kita bilang istilahnya vaksin nasionalisme ini tidak lagi sekuat ini dan diadakan. WHO menginginkan adanya wave atau tidak ada sebuah license khusus yang diberikan hanya kepada negara-negara tertentu atau kepada manufacturers tertentu, tetapi lebih pemerataan sehingga semua negara bisa memproduksi vaksin. Ya, oke. Kita nantikan perkembangannya kalau seperti ini. Terakhir, Dr. Hingki, sejauh ini dari Komnas KIPI, kita kan menggunakan 2 macam vaksin yang sudah ada, Sinovac yang saat ini terus terus digunakan dan juga sempat AstraZeneca, sembari kita menunggu kiriman selanjutnya. Sejauh ini kalau dari keseluruhan vaksin dan vaksinasi ini, rate KIPI-nya seperti apa? Ya. Jadi saya tekankan kembali bahwa vaksin yang terbaik adalah yang tersedia pada waktu kita memerlukan vaksin tersebut. Angka menunjukkan tidak ada perbedaan antara kejadian ikutan pasien imunisasi di Indonesia ya, antara vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca. Namun, kejadian ikutan pasien imunisasi adalah suatu reaksi yang alamiah karena benda asing diberikan kepada seseorang sehingga seseorang mengadakan reaksi. Sehingga kita yakin bahwa apa yang diberikan memang berkhasiat dan tubuh mengadakan reaksi yang kita harapkan. Okay. Namun kejadian itu sangat langka. Risiko sekarang untuk terkena sangat tinggi. Sahabat saya saja jam 4 sore baru berpulang karena COVID. Jadi daripada tidak divaksin, lebih baik divaksin. Kalau tidak divaksin, risiko untuk terkena COVID dan risiko untuk akibat-akibat yang fatal jauh lebih tinggi daripada risiko yang sangat langka ini. Jadi segeralah divaksin. Saya juga sudah divaksin. Oke, terima kasih Dr. Hingki, terima kasih Mbak Diah. Intinya apapun yang tersedia, kalau misalkan memang kita sudah punya akses ke vaksin, apapun itu, segera vaksinasi karena dampaknya akan jauh lebih kecil dibanding kemungkinan kita terkena COVID-19 dan mengalami perburukan. Begitu ya, Dr. Hingki ya? Oke. Terima kasih Dr. Hingki, terima kasih Mbak Diah sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa, sehat terus Anda berdua. Saudara, itu tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam hari ini. Besok saya akan kembali di Sapa Indonesia Malam
Terima kasih atas perhatian Anda selama 1 jam ini. Saya Sofi Syarif. Sampai jumpa.